Sedangkan bismillah di awal surat ada perbedaan antara satu dengan yang lain karena perpegangan hadisnya juga berbeda-beda. Wa idza qara'ta fasta'idz billah. Jelas di situnya amar, tapi mengapa di sini disebutkan amarnya? Karena menunjukkan di sunnah atau linadbi. Karena ayat ini tidak didukung dengan hadis yang lain mengatakan bahwa harus baca Quran itu harus, tidak. Fasta'idz billah itu hanya sekedar sunnah. Mbok ya, pantasnya itu karena mengerjakan baik maka isti'adzalah kepada Allah. Refleks buat orang Islam. Dikit-dikit a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi bukan ayat itu, bukan masuk Quran, tapi fasta'idz billah. Artinya sampean bisa nyebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim atau kalimat yang lain. Redaksinya diganti wal a'yadzu billah. Boleh. Baca tasbih tidak usah pakai kalimat subhanallah, bisa enggak? Boleh. Pakai sabbaha lillahi ma fis samawati, panjang kalau itu. Nah, kalimat-kalimat ingkaran di setelah sujud, bacanya ini di sini. Itu kalau dicari di hadis runut itu keder sampean baca sholat, bacaan sholat itu. Tahiyat saja itu tidak komplit kalau di dalam hadis yang ini. Ditambahilah namanya sholawat Ibrahimiyah. Karena ta'ziman kepada Nabi Ibrahim. Siapa? Ya ulama yang pasang jeret. Apa ruginya sih? Sampai nggak baca itu nggak apa-apa gitu loh. Nah, bacanya kan mandek sampai situ. Lontar dipakai nih, niru gitu semuanya. Kata siapa dari Kiai Cabul sana ada mengatakan begitu. Tidak. Cukup kita ketahui aja. Misalkan suatu saat tidak komplit, ya tidak membatalkan sholat. Wa idza qara'tal Qur'ana, Quran. Apakah blegedeg Quran, apa ayat Quran? Atau surat bil Quran. Kalimatnya Al-Quran. Di sini menjelaskan ayat-ayat yang ada di dalam Quran. Maksudnya supaya ada gangguan daripada setan. Tapi tenang aja, di atasnya setan tuh ada Fir'aun kan. Ketika ceritanya Nabi Musa dialog mau naik ke Tursina kan dialog sama setan kan gitu. Ketika mau 40 harinya itu. Setan, aku mau ketemu Allah Subhanahu wa ta'ala, titip apa? Ya, gimana ya? Saya dosanya banyak. Ya minta salam saja kepada Allah, kemudian maafkanlah segala dosa saya, bisa enggak? Berangkatlah Nabi sana ke atas ke Tursina, turunnya itu kan bahwa ada nih ceritanya, kamu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu akan dimaafkan kalau kamu minta maaf sama Nabi Adam. Wah, ini sama Nabi Adam kan dia gerot bener waktu di sorga. Jauh beri kaing mah gitu kan. Bodoh amat kok nggak mau sama wong waktu di sorga aja saya nggak mau kan. Aba wastakbaro kan gitu kan. Nggak mau saya tuh minta maaf sama dia, nggak mau. Bakal sampai akhir kiamat turunanmu itu tak geda dan dagang. Ada lagi manusia bukan setan, tapi melebihi setan, yaitu Fir'aun, lebih hebat lagi daripada Syaitonir Rajim. Ana rabbukumul a'la. Jadi pilih setan apa pilih Fir'aun itu. Itu. Wa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Terus
Ada yang mengatakan satu lagi, idza kumtum ila sholati fasta'iz billah. Kalau mau sholat, malah ada kan yang baca qul a'udzu birabbin nas. Udah jelas nantang setan itu udah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim terus pakai qul a'udzu birabbin nas kan. Qul a'udzu birabbin nas. Itu loh, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas itu kan. Gitu. Yang diminta dengan fasta'idz billah walaupun itu sunnah, yaitu tadi meminta dari gangguan setan, waswas syaitanir rajim. Qoblal qiraati. Siapa tahu karena kita tidak baca isti'adzah, baca surat Al-Kafirun nggak selesai kan. Qul ya ayyuhal kafirun badbud aja nggak lakum dinukum. Karena mertua di belakang kita ngawasin gitu kan. Itu fasta'idz billah. Walaupun bentuknya dalam amar, tapi itu bukan perintah. Perintahnya karena sunnah. Banyak di usul fiqh itu juga menerangkan banyak sekali. Amar jatuh, perintah jatuh telah larangan, maka hukumnya jawaz boleh. Kayak kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu aku melarang ziarah kubur. Terus perintahnya fazuruha. Maka ziarahlah sekarang. Apakah wajib? Tidak. Menurut usul fiqh, amar setelah larangan menjadi jawaz alias boleh hukumnya untuk menziarahi kubur. Jumhurul ulama bacaannya yaitu isti'adzah itu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini terkenal sekali kalimat ini. Tazawarat wal jatu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Banyak riwayat-riwayat yang menerangkan tentang hal ini. Makanya kata Kiai Nawawi, kalau sudah ngaji hadis itu ruwet. Sama-sama judulnya, redaksinya sama, tapi yang menceritakan berbeda, hukumnya berbeda. Ada, tapi walaupun dengan demikian begitu, dengan kalimatnya yang letterlek, wa idza qara'ta al-Qur'ana fasta'idz. Imam Sauri, Sufyan as-Sauri mengatakan annaha wajibatun. Ini kelompok-kelompok zahiri ini. Kalau memahami Al-Quran, yang zahirnya aja yang jelas. Waqtulul musyrikin, bunuhlah orang musyrik gitu kan. Nggak tahu kapannya, pokoknya ketemu antem. Wa zahirul ayat yu'ayyidu dil amru lil wujub, karena amr itu adalah lil wujub. Waduh, katanya amr lin nadab, mati dia harganya dia situ. Kalau di kaidah fikihnya itu kullu amrin wajibun. Kayak kamu memberikan suatu analisa pada ayat aqimus sholah, itu analognya itu iqamatus sholati wajibun. Iqamatus sholati makmurun. Wa kullu makmurin wajibun. Iqamatus sholati wajibun. Mendirikan sholat itu diperintahkan. Dan setiap perintah itu wajib. Maka mendirikan sholat itu wajib. Iya. Saya kemarin habis-habisan itu membicarakan tentang sholatul khauf. Sholat
Gimana itu orang chatnya, orang Rusia perangnya dalam perang modern itu caranya apakah masih tetap menggunakan hadis Rasulullah SAW? Ya udah nggak bisa karena perangnya perang kuda, dengan ini perangnya perang tank. Nah itu yang diantaranya sholatul khauf, ilmu Islam yang akan hilang. Dari antaranya waris hilang. Ente kan dikit-dikit bagi rata, ente dikit-dikit bagi rata, itu kan diantara waris hilang. Sholatul khauf, sholatul kusuf, gerhana matahari maupun gerhana bulan. Udah jarang. Kita malah merebut gerhana matahari, malah beli kacamatanya aja kan ya. Corang, cirung, carang, cirung di mana? Naik ke atas. Nggak pernah diamalkan itu. Itu diantaranya berapa ilmu agama yang akan hilang. Yang sudah saya catat itu sholatul khauf. Karena saya panakan waktu itu pernah didatangi nama tim rohani dari Angkatan Darat. Saya minta pesan prakteknya bagaimana tentara kalau menghadapi peperangan. Apa caranya saya butuh. Allahu Akbar, yang satu tiarap, yang satunya nembak atau bagaimana? Kan kalau zaman Rasulullah SAW kan itu satunya berdiri, yang satunya. Wah ya sekarang begitu dibedil beneran. Orang Hamas saja kalau perang rindik-rindik gitu kan. Baru perang sama Israel. Itu. Apa sambil perang Allah Akbar, asyhadu alla ilaha illallah, kata begitu. Itu juga perlu keterangan untuk ini ya. Ada yang mengatakan mandubatun menyangkut tentang sholat, tapi di awal aja katanya. Berbeda-beda pendapat. Selagi masih lingkaran itu silahkan boleh-boleh saja gitu. Asal jangan mengatakan baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu haram karena nggak ada dalilnya. Betul. Khilafun bainal fuqaha ya'rifu fil fiqh. Wa mabnahu ala annal istihada tabat ala syartin fatakarrara bitikrari. Ya boleh solel saja katanya. Bukan hanya sekedar di awal saja karena supaya kita menghadang dari gangguan setan. Maka isti'ad itu selalu walaupun tidak diucapkan tapi di dalam hati katanya ini. Satunya mengatakan yang enggak lah, paling baik dibacakan isti'adzah itu di awal. Tapi nggak perlu, pala yukoriruha, nggak usah diulang-ulang gitu. Ya untung kan. Kalau yang bacanya was-was, wah nggak selesai-selesai itu. A'udzubillah. Lama perlu corogin aja gitu kan. Itu bicara tentang a'udzubillah secara hukum. Ayat itu mengandung hukum. Tidak semua ayat mengandung hukum. Kalau saya ceritakan ada ayat mengandung hukum, ada yang mengandung cerita. Cerita itu kadang-kadang di surat Anu ada cerita Nabi Ibrahim, di surat ini pindah-pindah. Kalau minggu kemarin bicara, belakangannya lagi bicara tentang keadilan itu belum resmi, belum komplit saya. Ada lagi kalimatnya bukan adalah tapi qasato bil qist. Nanti kalau ayatnya sampai di situ kita terangkan lagi.
Tadi ayatnya berapa? Sama di sini juga menjelaskan tentang perdebatan. Cuma yang kalau ditafsir tidak dijelaskan antara tadi beberapa mazhab. Jadi hukumnya adalah sunnah. Yang wajib itu asauri, kelompok zohiri. Itu kalau ada orang mengatakan itu baca auzubillahi minasyaitonirrajim adalah wajib, yaitu zohiri. Padahal sulit kalau kita pegang zohiri terus, apa-apa harus itu yang tadi. Waqtulul musyrikin, bunuhlah orang-orang musyrik. Ya siap-siap terus. Gitu. Nah, Al-Fatihah. Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Minggu kemarin, Jumat kemarin, saya nggak bisa bergabung dengan antum itu kan. Saya tuh mau berangkat ke sini, kakak ipar jatuh di kamar mandi meninggal. Jadi saya yang ngurusin, ya sampai malam ini lagi 7 hariin gitu kan. Ya alhamdulillah penguburannya lancar. Jadi sebelum masuk pintu langsung meninggal. Jadi belum ketika mandi masuk pintu langsung meninggal. Pikirannya saya yang ada di dalam gitu kan. Tahu saya ada di kamar mau berangkat ke sini gitu kan. Jadi nggak ikut mangayu bagyo. Padahal kemarin itu istilahnya wah, saya itu pengen jadi mursyid gitu loh. Sama kalah dia itu. 5 itu. Pak Luas. Kambingnya 5 itu ya. Itu ya lontong 1 pun gak disisain itu, Mbak. Nggak eling plus itu kan. Dakun ini yang pelaksananya yang benar. Ya, saya minta Fatihahnya buat saudara saya ila akhiratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila ruhi binti Buyung Effendi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Enggak katanya. Ya saya enggak yang ada tamu saya pura-pura malu itu. Teman saya namanya Mas Bambang. Pamannya Krisdayanti. So kalau yang satunya sih mau dibakalkan dianukan dengan saya gitu. Kan kita patah hati dengan Syahrini kan ya. Ngomong aja. Saya dari kecil juga ketemu sama Krisdayanti sama waktu masih belum nikah juga udah ketemu gitu. Ya ketemu aja. Ya di pangku-pangku gitu loh. Maksudnya masih kecil. Itu jadi gaya di sini ini Krisdayanti itu kecil. Memangnya kita mpok hati ketemuannya. Ya, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ini saya menghormati tamu ini. Monggo kalau ada pertanyaan. Nggak ada. Kalau ditutup. tidak ada, mari kita tutup pengajian pada Teruskan lagi baksonya. Nggak ada ya? Mari kita tutup pengajian pada malam hari ini. Ya Rabbul Mustafa bandu maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karamin maulaya salli wa sallim daiman abada ala حبيبك خير الخلق كلهم
الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأولين إني يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فارج على المسلمين يا الله يا الله يا رحيم المؤمنين صلى الله ربنا على نور المؤمن أما بعد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا مرجا يا مرجا رمايا يا مراني يا مراني رمايا يا midusa ya midusa sadomia ya dura ya midura radumia ya siafa ya siafa ya sia ya sia ya sia ya sia ya dayuni ya dayuni li hudaya ya dayuda ya dayuda dayuda ya li khamsatun unfi biha li khamsatun unfi biha al-Mustafa wal-Murtada wal-Bunahuma wal-Fatimah Gusti Nabi Gusti Rasul nyuwun gandul ing panase pagebluke dunyane Gusti Nabi Gusti Ali Putra Garwa muga dosa kula dingapura lafaz Rabbun dipun waos wayang dalu lafaz Rabbun dipun waos wayang dalu kaping pitu mugi tentrem ing atine kaping pitu mugi tentrem ing atine Rabbun Razakun Rasidun Rafi'un Rahman Rahim 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 Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma hadina tariqa
المستقيم طريق من الله رب العالمين اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم اهدنا طريق المستقيم طريق من روح جبريل المتين اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم اهدنا طريق المستقيم طريق الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Terima kasih. Semoga yang hadir, yang istiqomah setiap malam Selasa, malam Jumat, yang hadir pada kesempatan malam hari ini khususnya diberikan panjang umur fi taatillah sehingga bisa berkumpul kembali di malam Selasa dan malam Jumat besok. Saya tutup. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Halo. Mati dah.